سيدنا مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وشارح هذا الكتاب سيد الإمام الشيخ عبد الله ابن حجازي الشرقاوي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهما وعنا وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته وعلينا أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. ثم أما بعد فقد قال مؤلف فشارح هذا الكتاب رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهما وعنا ومدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. لا تستغرب aja nganggep aneh sapa sira, aja milang-milang aheng. Jare wong wetane, jare wong kene aja nganggep aneh. La tastaghrib aja nganggep aneh sapa sira wuqu'al aqdari ing tumibane pira-pira perkara kang butek, kekeruhan-kekeruhan. Wuqu'al aqdari ing tumibane pira-pira butek al-mujibati kang netepaken lil aghyari maring pira-pira petenge ati. Balil aghyaru balik utawi aghyar fi dzatiha ing dalem zate aghyar iku akdarun pira-pira butek. Jangan kau anggap aneh terjadinya berbagai persoalan peristiwa yang membuat hatimu keruh, membuat hatimu sedih, membuat hatimu susah, pikiranmu galau selama engkau hidup di dunia. Madumta ing dalam selagine langgeng sapa sira, langgeng iku fi hadhihi dari ing dalam iki umah. Selama engkau di dunia, selama engkau hidup, maka jangan pernah menganggap aneh
terjadinya berbagai peristiwa yang membuat kamu susah, sedih, galau, keruh, pusing. Yang pancen ning dunia genai kunku. No. Fa innaha mongko setuhune hadhihi dar iku ma abrazat. Ora mertelaaken napa hadhihi dar illa ma kecuali ing perkara huwa kang utawi ma iku mustahaqqu wasfiha kang dihaqi sifate hadhihi dar. Asale si kinki susunan sifat karo mausuf. Toli sifat sing maune ditaruh ningguri ditempataken ning ngarep didadekaken mudhof. Di asali illa ma huwa wasfuhal mustahaq. Mane idhofah arane min idhafatis sifah ilal mausuf. Illa ma kecuali ing perkara huwa kang utawi ma iku mustahaqqu wasfiha kang dihaqi sifate hadhihi dar wa wajibu na'tiha lan wajibe sifate hadhihi dar. Ai wasfuha tegese sifate hadhihi dar al mustahaqqu kang dihaqi wa na'tuha lan sifate hadhihi dar al wajibu kang wajib. Wis ana sifat kok masih disebut na'at. Apakah keduanya tidak sama? Kalau iya, apa perbedaan antara wasf dan na'at? Mungkin dijelaskan insyaallah. Ayil lazimu tegese kang tetep. Famin daruriyatiha mongko iku setengah saking piro-piro darurate. Darurat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti. Hadhihi dar wujudul makarihi utawi anae piro-piro perkara kang disengiti. Wal masyaqqi lan piro-piro kangelan, piro-piro rekasa, masyaqqah fiha ing dalem hadhihi dar. Wasayatilan bakal teka patambihu ngelingaken ala hikmati dzalika ing atase hikmah mengkono-mengkono wujudul makarih wal masyaqqi fiha. Karena ini masih menjadi pertanyaan tidak sedikit orang, kenapa mesti ada dosa, kenapa mesti ada kemiskinan, kenapa mesti ada sakit. No. Padahal Allah mampu menjadikan semua orang kaya, semua orang sehat, semua orang mulia. Hikmah dibalik itu nanti akan dijelaskan pada saat kita sampai pada hikmah wa inna ma ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan liwuqu'il akdar tazhidan laka fiha. Wa sayatilan bakal teka apa tambihu ngelingaken ala hikmati dzalika ing atase hikmah mengkono-mengkono wujudul makarihi wal masyaq biqaulihi kelawan dawe musannif rupane dawuh wa inna ma ja'alaha mahallan lil aghyar. Maknane wa inna ma ja'ala lan aing pestinen dadiaken sinten Allah ha ing hadhihi dar. Allah jadikan dunia ini mahallan ing tempat lil aghyari kedue piro-piro ghir. Petenge ati. Kapan miturut Syekh Muhammad bin Ajibah aghyar jamak dari kata ghir bi kasril ghin. Maknanya perpindahan keadaan hati dan seringkali digunakan untuk maksud perpindahan dari kondisi sempurna menuju kondisi yang minus. Wa ma'dinan lan tambang. Liwuqu'il akdari kedue tumibane piro-piro butek. Di antara hikmah tazhidan kronon zuhudaken laka maring sira fiha ing dalem hadhihi dar. Wa min kalami Ja'farin as-Shadiqi lan iku setengah saking dawe Imam Ja'far as-Shadiq buyute Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhu wa ardhah.
Itu di antara karomahnya Imam Ja'far As-Shadiq itu, beliau kalau punya keinginan, belum lagi mengangkat tangan berdoa, apa yang diingini itu sudah ada di depannya. Di kapan misalnya kempong pengen mangan, durung dedonga jaluk mangan, panganan wis teka dingin. Imam Ja'far As-Shadiq. Wa min kalami Ja'farin As-Shadiq lan iku setengah saking dawe Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu wa ardhah, man talaba ma lam yukhlaq utawi dawuh man talaba ma lam yukhlaq. Maknane man utawi sapane wong iku talaba nupri sapa man, luru sapa man, ma ing perkara lam yukhlaq kang ora diciptakaken apa man, at'aba mongko gawe kangelan sapa man, at'aba mongko gawe kangelan sapa man nafsahu ing awak dheweke man. Walam yurzak lan ora diparingi rizki sapa man. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, maka sesungguhnya dia sedang membuat letih dirinya sendiri dan tidak akan pernah diberikan. Lawang tidak diciptakan. Memangnya ada sesuatu yang tidak diciptakan? Anak ning dunia. Qila diucapakan lahu maring Ja'far As-Shadiq apa wa madzaka, lafad wa madzaka, wa malan iku apa dzaka utai mengkono-mengkono malam yukhlaq. Qala ngandika sapa Imam Ja'far As-Shadiq utawi malam yukhlaq iku ar-rahatu rehat, enak fid dunya ing dalam dunia. Fayambaghi mongko sayuk jalil muridi kedua murid as-sadiqi kang temen apa sing sayukja apa alla yaltafita nyento ora dadi noleh, ora nyelinguk sapa murid lidzalika maring mengkono-mengkono rohah. Waya jidda lan nemen-nemeni semangat sapa murid fisairi ing dalam olehe lumaku hatta tatlu'a sehingga nongol alaihi ing atase murid apa syamsul ma'rifati srengenge ma'rifat. Ketika matahari ma'rifat sudah muncul, fayan mahi mongko dadi kabusek, fayan mahi mongko dadi kabusek anhu saking murid apa wujudul aghyari wujude piro-piro peteng, wa tazulu lan ilang anhu saking murid apa lakdaru piro-piro butek, bi musyahadatil azizi kelawan nyakseni Allah zat kang maha luhur, al-ghaffari kang maha mangapura, al-ghaffari kang maha mangapura. Summa qala naqifuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang sebelumnya kita disadarkan, diingatkan untuk selalu beramal, untuk selalu berkarya. Jangan menunggu datangnya kesempatan karena itu adalah penantian yang tidak akan ada ujungnya. Nah. Kemudian pada hikmah kali ini kita diingatkan tentang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian dari kehidupan dunia. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhid dar. Jangan pernah kau menganggap aneh terjadinya berbagai peristiwa yang membuat hatimu keruh, hatimu sedih, membuat dirimu pusing, galau selama engkau masih berada di dunia. Kenapa? Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Karena dunia ini hanya akan memunculkan sifat yang menjadi haknya, sifat yang menjadi keniscayaannya. Berbagai peristiwa yang membuat keruh, membuat galau dan sedih, itu merupakan sifat kepastian dunia. Merupakan sifat yang menjadi hak dunia,
sifat yang melekat pada dunia. Maka selama kita berada di dunia, pasti itulah yang akan kita temui dalam kehidupan itu. Tidak bisa kita hidup di dunia itu kemudian hanya pingin enak saja. Bahkan dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah. Barang siapa yang mencari, mengupayakan apa yang tidak diciptakan, maka dia sedang membuat letih dirinya sendiri. Dan apa yang dia cari tidak akan dia dapatkan. Beliau kemudian ditanya, apa sih yang tidak diciptakan oleh Allah itu? Dijawab oleh Imam Ja'far As-Shadiq, kerehatan di dunia. Di uang ning dunia je kongkon pelong, baik, enak, baik, nikmat, baik. Tidak akan pernah dia dapatkan. Karena itu tidak diciptakan oleh Allah di dunia. No. Rehat dan kenikmatan 100% itu Allah ciptakan di akhirat. Bukan di dunia. Maka kalau kita mencari itu di dunia, dipastikan kita tidak akan mendapatkannya. Bahkan kita hanya akan membuat diri kita sendiri menjadi letih. Jadi makanan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia itu sebagai darul ikhtibar wal ibtila. Dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai darul ikhtibar wal ibtila, tempat ujian. Seandainya Allah hanya menciptakan kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, keenakan di dunia, maka dari mana ujian itu ada? Berbeda dengan akhirat. Akhirat itu dijadikan oleh Allah sebagai darus thawab wal jaza, tempat pahala dan balasan. Maka seandainya balasan kebahagiaan yang kita terima, maka kebahagiaan itu kebahagiaan yang tidak akan pernah ternoda oleh kesedihan. Kebahagiaan itu kebahagiaan yang langgeng dan abadi. Karena darul jaza. Makanya kula bolak-balik nyampeaken. Urip niku sing penting. Bagaimana kita bisa menyikapi apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cerdas. Apapun yang menimpa kita itu bukan tujuan. Apapun yang menimpa kita itu bukan tujuan, melainkan ujian. Maka ujian itu menuntut jawaban yang benar dan tepat. Wong sakit, ujian. Wong waras, ujian. Ana wong esuk-esuk nongkrong ning kafe. Pesen kopi sing layani bocah wadon ayu gembleng. Masya Allah, sengkaduan Masya Allah, dipareki tambah Masya Allah. Kin nyatane lagi diuji nih Gusti Allah. Sama halnya dengan orang yang pagi-pagi keluarganya ribut. Maraki ning desa nyili mobil siaga. Apa sih? Bapane
cekap-cekap pengen digawan di rumah sakit. Lagi diuji nih Gusti Allah. Apabila yang di pagi hari nongkrong di kafe, kemudian dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka nilainya 100. Sebagaimana yang salah satu bagian dari keluarganya pagi-pagi harus dibawa ke rumah sakit, menghadapi semua itu dengan sabar dan tawakal, maka dia diberi nilai 100. Tapi sebaliknya, apabila yang ke rumah sakit itu kemudian mengeluh, marah, tidak ridho, bahkan menyalahkan sana, menyalahkan sini, maka zong. Sebagaimana yang ketika pagi-pagi sudah duduk di kafe, kemudian dia merasa sombong, dia merasa hebat. Yang lain untuk bisa ngopi saja harus bekerja, saya tidak perlu kemana-mana, pagi langsung bisa ngopi, maka zong. Ana uang diparingi bisa ngaji, diparingi bisa sholat, diparingi bisa berjamaah, diparingi bisa mengikuti jam'iyah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Kebaikan yang dia lakukan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak memberi taufik dan pertolongan, tentu dia tidak akan tergerak untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Maka dia sadari betul, kedatangannya di tempat yang mulia itu karena taufik dari Allah, maka nilainya 100. Tapi ketika kemudian orang mendatangi majelis-majelis kebaikan, dia menjalankan amal-amal yang baik, membantu orang, menolong orang, kemudian merasa bahwa dirinya adalah orang yang baik, bahwa dirinya adalah orang yang hebat, dia ujub, dia sombong, dia riak dengan apa yang dia lakukan, maka zong. Ana uang maksiat, ngelakoni dosa, peragat maksiat, peragat ngelakoni dosa, getun, sedih, galau, nangis, nelangsa. Kemudian dengan penuh kerendahan hati bersimpuh memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya 100. Jadi hidup itu isinya beragam warna. Yo ana taat, yo ana maksiat, yo ana sehat, yo ana sakit, yo ana nikmat, yo ana bencana. Ini terus silih berganti. Tidak bisa kita menentukan salah satunya saja. Maka saya beberapa kali menyampaikan kepada anak-anak santri itu, jangan pernah menuntut Allah agar Allah memperlakukan dirimu sesuai dengan yang kamu mau. Jangan pernah menuntut Allah agar Allah memperlakukan dirimu sesuai dengan apa yang kamu mau. Kita ki pengennya waras, mong lamun kering, pokoknya nuntut ning Gusti Allah kudu waras. Kita ki pengen duitnya akeh, lamun laka duit mong beli terima pokoknya. No, iya, kudu duitnya akeh. Kita pengen rabi sing ayu, sing solihah, sing nurut, sing gembleng, sing sugi, anake wong terhormat. Iya, lamun rabi blesak mong. No, ya Allah sari pengen birabi-rabi sih. Loh, jangan pernah menuntut Allah agar Allah memperlakukan dirimu sesuai dengan yang kamu mau. Lantas apa? Tapi
bersikaplah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah mau darimu. Sudah. Atau dalam bahasa lain, jangan pernah menuntut Allah untuk beradaptasi dengan kemauan kita. Tapi beradaptasilah kita dengan apa yang Allah mau. Jangan pernah menuntut Allah beradaptasi dengan apa yang kita mau, tapi beradaptasilah kita dengan apa yang Allah mau. Suatu ketika Nabiullah Daud alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jare Gusti Allah, "Ya Daud, kun li kama urid, akun laka kama turid." Kun li kama urid, akun laka kama turid. Wahai Daud, jadilah seperti apa yang aku inginkan, maka aku akan bersikap seperti apa yang kamu inginkan. Jadilah seperti apa yang aku inginkan. Kita harus membaca apa sih yang Allah inginkan dari kita itu. Kemudian kita lakukan itu. Maka kalau kita bisa melakukan apa yang Allah inginkan dari kita, akun laka kama turid, maka Allah akan memberi kita apa yang kita inginkan. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Jangan pernah menganggap aneh terjadinya berbagai peristiwa yang membuat keruh selama engkau berada di dunia. Karena dunia ini hanya akan menampilkan apa yang menjadi sifat mustahaknya dan naat wajibnya. Dia hanya akan menampilkan, melahirkan sifat yang dihakti olehnya dan sifat yang menetap padanya. Sebagian ulama membedakan antara al-wasfu dan an-na'at. Kapan sifat itu sesuatu yang lazim, menetap terus, melekat. Sedangkan naat itu sesuatu yang kadang datang, kadang hilang. Itu naat. Jadi kapan sifat itu amrun lazim, kalau naat itu amrun tari. Sebagian lagi mengatakan sifat itu yang terjadi berulang kali. Sedangkan naat itu yang jarang-jarang terjadi. Itu naat. Jadi pendapat pertama mengatakan sifat itu sesuatu yang menetap, sedangkan naat itu sesuatu yang kadang ada, kadang tidak. Contoh yang menetap seperti apa? Hitam, putih, tinggi, pendek. Lah itu namanya sesuatu yang menetap. Ana wong digawe ning Gusti Allah je endep pisan. Ya wis. Loh, beli bisa toli ditarik kongkon dawa aku. Loh. Itu amrun lazim. Ireng, ya wis ora usah toli beli terima akhire wayar pan mangkat muslimatan dibedaki wani 3 senti. Mbati gawe repot bae. Engko tekaning genap panas setitik kebanjiran bedake. Amrun lazim.
Sedangkan naat itu sesuatu yang kadang ada kadang tidak, seperti sakit, seperti tidak punya uang, seperti sedih. Kan orang tidak mungkin sakit terus. Itu namanya naat. Nah, pendapat kedua mengatakan sifat itu sesuatu yang berkali-kali terjadi. Berkali-kali terjadi. Contohnya seperti kematian, sakit, itu kategorinya sifat. Sedangkan naat itu sesuatu yang jarang-jarang terjadi seperti gempa, longsor, itu namanya naat. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang ashah. Itu mengatakan naat dan sifat adalah syai'un wahid, sama saja. Wis pokoke sifati dunia, sifati dunia. Bon. Seorang murid yang sesungguhnya dia tidak akan pernah menganggap aneh, menganggap takjub apapun yang terjadi di dunia. Karena semua yang terjadi itu tidak lain dan tidak bukan merupakan sifat yang memang melekat pada dunia. Karena apa yang terjadi itu semata-mata merupakan tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli ya Gusti Allah. Jadi lah kasing aneh. Lah kasing aneh. Kalau sekarang kita memiliki kemudian besok pagi hilang, ya tidak aneh. Wong pancen dunia ku ya mekon, ya kadang aneh, ya kadang hilang. Kadang tercapai, ya kadang tidak. Santai saja sudah. Bahkan kalaupun kemudian yang terjadi itu semuanya menyusahkan, menyedihkan, itu orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu santai menghadapinya. Sebagaimana Sayyidil Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi itu mengatakan, laisa astabsyi'u mimma yaridu alayya minal alam. Li'anni asaltu aslan wa huwa annad-dar daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnah. Saya tidak pernah menganggap buruk apa yang menimpa saya. Walaupun itu menurut orang menyedihkan, walaupun itu menurut orang merendahkan, walaupun itu menurut orang mengecewakan. Karena saya sudah membangun hati ini di atas pondasi dunia itu tempat keprihatinan, dunia itu tempat kesedihan, dunia itu tempat ujian, dunia itu tempat cobaan. Kalau itu kita sadari, maka apapun yang terjadi kita siap. Lah persoalannya itu tidak terbangun dalam diri kita sehingga kita kaget, tidak terima, sedih, bahkan marah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan urusan rumah tangga. Toli itu kebetulan menimpa kepada perempuan, ya wis laka maning. No. Iya, kayak ning Indosiar aku bersedih, aku menangis kan ya. Ya tipe wong wadon kan gak kapan delang Indosiar ku laka wong lanang bener, wong wadon gak bisa bener. Iya. Sampai-sampai wali itu mereka ketika punya anak, kemudian anak itu sakit bahkan sampai meninggal, mereka tidak bersedih. Artinya tidak menampakkan kesedihan yang berlebihan. Biasa saja. Malah ada beberapa di antaranya justru malah tersenyum.
ketika dia ditanya, kenapa dalam kondisi seperti ini engkau bisa seperti itu? Jawabannya luar biasa. Ketika istriku melahirkan, maka aku berkata kepada Allah, ya Allah, ini amanah dan titipanmu. Dia bukan milikku, dia adalah milikmu. Yang kau amanatkan, yang kau titipkan kepadaku. Maka kapanpun pemilik asli itu mengambilnya, saya tidak pernah bersedih. Karena saya hanya amanah. Pada kalau tukang parkir kah, dititipi mobil kol, dititipi mobil truk, dititipi mobil jeep, dititipi mobil yang paling bagus. Ketika pemiliknya datang kemudian mengambil, nggak ada tukang parkir yang bersedih itu. Karena dia sadar mobil yang dititipkan padanya itu bukan milik dia. Seandainya apa yang ada di tangan kita disadari semua adalah amanah yang Allah titipkan. Nalikane nyekel duit akekin amanah Gusti Allah ini. No, kapan wis mencapai nisobe zakat, wis tepung tahun waya dizakati, jare sing duweke kongkon ditokaken semene persen. Ya beli mana yang dideke kita di baderan. Saya hanya amanah. Itu hidup itu luar biasa. Bukankah setiap kali kita sholat kita ikrar di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kemudian dalam kehidupan nyata seakan-akan semua itu milik kita? Jare kabeh lillahi rabbil alamin. Maka kita akan santai, menghadapi hidup itu akan santai. Kalau ini terbangun. Kalau ini terbangun. Toh, lapar yang mungkin kita rasakan itu hanya sebentar. Telanjang yang terjadi itu hanya sesaat. Kehinaan itu hanya sementara waktu. Kesabaran yang dibutuhkan itu cuma sedikit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani kepada Syekh Ahmad ibn Abil Hawari. Ju'un qalil wa uryun qalil wa dhullun qalil wa sabrun qalil. Lapar yang cuma sebentar, telanjang yang cuma sesaat, hina yang hanya sedikit, kesabaran yang tidak seberapa. Setelah itu episode dunia selesai. Kita mengukur dunia itu jangan menggunakan dunia secara utuh. Tapi kita melihat dunia itu menggunakan umur kita. Jadi ente jangan pernah menyangka dunia itu sudah sekian ribu tahun. Jangan. Kalaupun katakanlah dunia itu 1 juta tahun, kamu kan hidupnya nggak 1 juta tahun. Kamu tidak bisa menikmati. Maka dunia sesungguhnya itu umruka wa hayatuk. Umurmu dan kehidupanmu itu dunia. Jadi duniamu kalau kebetulan umurmu cuma 30 tahun, ya berarti duniamu itu cuma 30 tahun. Setelah itu episode kamu sudah berganti episode alam barzakh. Siap untuk memasuki pintu alam akhirat. Ini. Sehingga kalaupun kita harus melakukan kesabaran dan lain sebagainya, sebentar. Banter-bantere suwidak tahun, banter-bantere 70 tahun. Suwi-suwi kan pragat. Berganti episode barzakh menuju episode akhirat, dan disitulah kehidupan abadi. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya akhirat tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Akankah kita mempertaruhkan kehidupan yang abadi itu
hanya untuk memuaskan nafsu yang sebentar. Maka para arifin billah, para kekasih Allah, hamba-hamba pilihan, mereka membangun kesadaran ini dari awal sehingga apapun yang terjadi mereka siap. Kempongah pada sedepat, engkoe bakale wareg terus. Pakaian duwe mung 3 iji, pada sedepat, engko bakale pengen pakaian pira baik. Duh, ngadepikin kudu sabar temen. Pader mung sedepat, engko bakale enak terus, bahagia terus. Itu. Lah, kalau kesiapan ini sudah terbangun, apa maning jek lamun misale oli sing enak, ya lu siap maning. Paham betul maksudnya? Menghadapi kesedihan dia siap. Menghadapi kehilangan dia siap. Menghadapi istri yang banyak ngomong dia siap. Kalau menghadapi yang tidak enak saja siap, apalagi menghadapi yang enak. Iya kan? Beli duit siap. Ya apa maning duit tambah siap kan? Loh, iya boleh. Loh, kempong bae siap, apa maning wareg. Ngadepi rabi sing jembet bae siap, apa maning duwe rabi sorry, ya kan tambah siap bae. Kan seperti itu logikanya. Maning kula dhewe kan sering ngomong karo santri, batur-batur santri. Pondok itu tentang kemandirian. Pondok itu tentang kesederhanaan. Pondok itu tentang kepedulian. Pondok itu tentang ridho, tentang qanaah. Berbicara tentang pondok tidak perlu bangga dengan fasilitas. Apa maning sampai mangane mekenen, lawe kiyen turuwe mekenen. Saya takut anak kita saja di rumah dibentuk dan dibiasakan. Turuwe empuk, pakaiane alus, mangane enak. Jaluk apa keturutan. Siji waktu dijak ning bature mangkat ziarah wali sanga. Mangan ning lesean. Masya Allah. Biasa mangan daging iwak endog paling nganuk. Ningkun mangane karo apa? Karo rumba. Karo pecel jari wong wetane. Masya Allah, telung dina mencret 5 hari. Yakin. Biasa turu empuk bae. Waya melu karo bature ziarah wali sanga turu ning masjid. Kelasa bae laka. Ya Allah, esuk boyoken. Masya Allah, bocah durung waya boyoken. Sayang itu bukan dengan memanjakan. Tapi bagaimana membangun jiwa agar mereka menjadi orang-orang yang berani menghadapi realitas kehidupan. Dan ingat, dalam kehidupan itu bukan hanya tentang enak. Pasti ana blenak. Pasti ana susah. Pasti ana sing orang nyenengaken. Itu yang mesti dibangun. Kalau itu terbangun, ngadepi enak, ya tambah siap. Ana uang mangan kangkung biasa. Orek-orek biasa, ico-ico biasa. Toli siji waktu mangan karo sate, urug yakin. Karena sing blenake ki wis terbangun dheweke wis biasa. Maka ini yang mesti ju'un qalil wa uryun qalil wa zullun qalil wa sabrun qalil. Setelah itu selesai episode dunia. Kalaupun kemudian dia mendapatkan yang enak, dia mendapatkan kebahagiaan, dia menganggap itu sebagai bonus. Masya Allah. Sebagai bonus. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, ad-dunya kulluha ghumum fama kana minha fi surur
fahuwa ribhun. Dunia itu semuanya kesusahan, kesedihan. Laka sing enak iku laka. Karena apa? Enake dunia iku ibarati wong mangan kak, hanya nyicipi. Enake sekilas, enake setitik. Enaknya cuma sebentar. Ya pangapunten lah. Sampean misalnya mangan sate bae konon. Apa kemudian sate itu di lidah kita masih terasa enak? Tidak. Enak itu justru ketika kita hanya sebentar, hanya sedikit ngerasakan kan enak. Tapi terus-terusan ya belum enak. Ad-dunya kulluha ghumum. Dunia itu semua tentang kesedihan, tentang keprihatinan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kita tidak perlu iri dengan orang kafir yang mereka seakan-akan di dunia itu bagaikan di surga. Itu hanya sebentar dan sedikit. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul limanittaqa wala tuzlamuna fatila. Mata'un qalil. Pernah ada seorang Yahudi, tetangga Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu Qadil Qudat. Kalau sekarang Hakim Agung. Fasilitasnya ya luar biasa. Dia punya tetangga Yahudi jualan minyak. Setiap hari harus keliling dari kampung ke kampung, menjajakan dagangannya, minyak, hanya untuk mendapatkan beberapa uang yang untuk dia buat makan sehari. Imam Zakaria Ansori sesila bae duitnya teka dewek. Siji waktu papasan orang Yahudi dingin dengan Imam Zakaria Ansori. Ketika papasan ngomong, Kiai, kita pernah krungu ana wong ceramah dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Padahal saya ini orang kafir. Saya merasa dunia ini bagaikan penjara bagi saya. Saya susah setiap hari, capek setiap hari, sedih setiap hari. Hanya untuk bisa makan saja saya mesti keliling beberapa kampung menjajakan dagangan saya. Ini seperti penjara bagi saya. Sedangkan kamu, orang yang beriman, hidupmu kaya, melimpah, enak, fasilitas lengkap, kendaraan mewah. Berarti apa yang dikatakan oleh Nabi kamu itu tidak benar, itu bohong. Katanya dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Nyatanya kamu yang mukmin seperti di surga, saya yang kafir seperti di penjara. Apa jawaban Imam Zakaria Ansori? Kata Imam Zakaria Ansori, loh kata siapa? Saya yang terlihat oleh matamu itu enak bagaikan di surga. Itu sejatinya kenikmatan yang saya rasakan sekarang dibanding dengan kenikmatan nanti di surga, itu seperti di penjara. Kesusahanmu sekarang di dunia dibanding dengan kesusahanmu nanti di neraka, susahmu di dunia itu seperti di surga. Tekalen. Enake wong mukmin ning dunia iku jari Abdullah bin Mas'ud adalah bonus, ribah, keuntungan, busyra ajilah. Oke. Sepira enake wong mukmin ning dunia dibanding karo keenakan kang ana ning swarga. Iku seakan-akan kita itu sedang di penjara. Artinya begini, seandainya saya diperlihatkan kenikmatan surga, diberi kesempatan mencicipi kenikmatan-kenikmatan surga,
pasti kita pengen segera mati seperti orang yang di penjara pengen segera bebas. Kalau saja kita diperlihatkan nikmat surga, kita akan merasakan dunia ini seperti penjara. Ya Allah, nikmati dunia laka papai kayak kenen, pengen gage mati, pengen nikmati surga sing kaya konon. Sebagaimana orang kafir, kalau saja dia diperlihatkan betapa sakitnya neraka, maka dia tidak akan pernah mau mati. Kenapa? Walaupun di dunia untuk makan satu piring saja dia harus keliling dari kampung ke kampung, dia harus mencangkul di sawah. Kenapa? Karena kesusahan seperti ini kalau dibandingkan sakitnya di neraka itu masih lebih nikmat seperti di surga. Itu maknanya. Bahkan ada beberapa ulama kita yang ketika mendapati kenikmatan itu, mereka dihinggapi oleh rasa takut dan kekhawatiran. Bagi Mahrus Ali Lirboyo itu masyhur ceritanya. Beliau itu kan Masya Allah kaya luar biasa. Pejabat-pejabat petinggi negara itu datang ke beliau. Bahkan beliau ketika meninggal dunia itu upacara pemakamannya menggunakan upacara TNI. Anak tembakan, anak apa, itu upacaranya upacara TNI. Itu bagi Mahrus. Bagi Mahrus itu pernah mengatakan bahwa kegelisahannya, kekhawatirannya, saya itu takut kenikmatan-kenikmatan yang saya rasakan sekarang itu adalah balasan dari amal soleh yang saya lakukan, sehingga nanti ketika saya mati saya sudah impas. Artinya tidak ada lagi kebaikan yang saya lakukan yang akan dibalas oleh Allah. Saya khawatir karena semuanya sudah dibalaskan ketika saya masih di dunia. Malah seperti itu, ada kekhawatiran. Ketika dapat nikmat yang berlimpah itu, ada aja amal soleh kita dibalasnya sekian. Engkau besok wis laka balasan, takut malah. Kuning kono. Jadi ala kulli hal kesimpulannya kembali bahwa terjadinya berbagai hal yang tidak sesuai dengan nafsu dan keinginan kita di dunia itu adalah sebuah kelaziman, itu adalah sebuah kewajaran, bahkan itu adalah sebuah keniscayaan. Bangunlah jiwa kita untuk siap menghadapi semua itu, toh itu dibanding dengan yang sedang kalian perjuangkan di akhirat hanya sebentar. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.